Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen untuk keseluruhan duduk siap. Break. Lapor kelas TBKA remaja jumlah 36 orang siap menerima materi. Setelah ini pimpin doa kemudian istirahatkan. Siap. Memulai pembelajaran dengan berdoa. Di tempat. Break. Yanti Siapa? Kayak ini ya Pak. membuat pakan buatan, maka pertemuan kali ini kita akan mencoba menghitung kebutuhan masing-masing bahan baku pakan tersebut, ya. Karena pada saat kita melakukan pembuatan pakan, tentunya kita harus tahu komposisi setiap bahan itu berapa, ya. Dan kita juga harus tahu kita mau buat pakan itu berapa banyak, kemudian kandungan proteinnya berapa banyak, karena itu nanti akan menjadi faktor penentu kebutuhan masing-masing bahan baku tersebut. Kita tidak bisa mengasumsikan seperti ini. Saya mau buat pakan 100 kilo, bahan saya ada 4 macam. Karena ada 4, berarti kita bagi rata saja 25, 25, 25, jadinya 100 kilo, betul ya? Nah, secara kuantitas memang betul tercapai 100 kilo, tetapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa ada namanya kandungan protein. Nah, kandungan protein ini harus tercukupi. Misalkan kita mau membuat pakan dengan kandungan protein 35%, maka itu ada hitung-hitungannya, ya, ada hitung-hitungannya. Nah, disinilah kita akan melakukan penghitungan, ya, menghitung kebutuhan masing-masing bahan baku. Square, ya, atau metode bujur sangkai. Ini adalah metode yang paling sederhana, ya. Ini adalah metode yang sangat sederhana. Kenapa dikatakan metode Pearson Square? Karena yang menemukan pertama kali adalah Pearson, ya. Kemudian kenapa square? Karena nanti bentuk penghitungannya itu kita membuat semacam persegi, ya. Makanya disebut metode Pearson Square atau metode bujur sangkai. Kemudian yang kedua ada namanya metode aljabar, ya, nanti kita menggunakan persamaan matematik, ya. Kemudian selanjutnya ada metode worksheet. Jadi kita memanfaatkan program Excel, ya, untuk menghitung kebutuhan masing-masing bahan baku tersebut, ya. Baik adik-adik sekalian, kita masuk ke metode yang pertama, ya, metode Pearson Square. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu kandungan nutrisi protein masing-masing bahan, ya. Apakah kita langsung saja ke contoh, ya? Jagung, ada tepung kedelai, ada tepung toro, ya. Jadi ini semisal bahan yang ada di sekitar kita, yang tersedia di kita. Ketika bahan-bahan ini sudah tersedia, hal yang perlu kita ketahui lebih lanjut lagi adalah berapa kandungan protein masing-masing bahan tersebut. Nah, informasi ini bisa kita dapatkan dari berbagai macam sumber, ya. Bisa kita dapatkan dari hasil-hasil penelitian, ya. Kemudian bisa juga kita baca dari berbagai macam literatur. Nah, sehingga ini mutlak harus ada. Jadi harus kita munculkan ini dulu, ya. Nah, sini tepung kedelai kandungan proteinnya 12,5%. Tepung ikan 62,9%. Kemudian kandungan proteinnya 35%. Ya. Oke. Jadi yang di atas kita protein basal, ya, kita taruh di sini 11,42. Dasarnya dari sini, ya. Perhatikan, ya. Nah, ini
ini hasil penjumlahan. Kemudian baru kita hitung kebutuhan masing-masing protein basal dan suplemen. Caranya bagaimana? Ini dibagi dengan ini. Oke? Kemudian kita kali dengan protein suplemen yang saya kurangi. Makanya ini 19,68. Jadi jangan beranggapan ini punyanya ini, bukan ya? Tapi ini adalah punyanya protein basal. Dikalikan dengan 100 kilo. Kita bagi 5 bahan, dapatnya berapa? 20 kilo. Itu kalau kita berpikir tidak menghitung sesuai dengan formulasi. Nah, sekarang apakah ini berlaku? Tidak, ya. Ternyata beda hasilnya loh. Tadi kita sudah membahas metode Pearson Square. Selanjutnya adalah kita mau menghitung dengan metode aljabar. Saya pikir adik-adik sekalian masih mengingat waktu matematika di SMA ya. Itu kita ada menyelesaikan sebuah persamaan ya. Jadi ada variabel X, ada variabel Y ya. Kalau itu dieliminasi berarti salah satu variabelnya kita substitusi berarti mengganti ya. Jadi ini mau merefresh saja karena nanti ini akan kita gunakan. Kita punya bahan sebagai berikut ya. Yang pertama tepung ikan lokal kandungannya 60,1%, bungkil kopra 27,9%, ampas tahu 20,1%, mie instan tentunya sudah expired ya. Ya, 11%, ada juga halus, kemudian ada vitamin mix dan ada mineral mix. Pak, kenapa yang poin 6 dan poin 7 nggak ada? Karena memang ini tidak memiliki kandungan protein. Tidak ada, oke ya. Nah, sekarang problemnya adalah atau target kita adalah akan dibuat pakan sebanyak 250 kilo dengan kandungan protein 28%. Bahan baku. Nah, jadi ini sedikit berbeda metodenya dengan yang tadi ya, dengan metode Pearson Square ya. Oke. Baik, sekarang bagaimana menyelesaikannya kita lihat. Yang pertama, identifikasi kandungan nutrisi protein masing-masing bahan. Berandai-andai dulu ya, berandai-andai. Jadi mengumpamakan beberapa kebutuhan bahan ini kita tentukan persentasenya. Ya, kita mengumpamakan. Jadi tepung ikan lokal kita misalkan formulasinya 20%. Artinya dia 20% dari total bahan yang ada. Ya. Kemudian bungkil kopra, ya, kita misalkan X, berarti kita kosongkan ya. Kemudian ampas tahu, kita misalkan dia 14% saja. Kemudian mie instan, kita misalkan Y, ya. Kemudian dedak halus, kita misalkan 15%. Kemudian vitamin mix dan mineral itu masing-masing 0,5%. Nah, di sini kita kasih catatan bahwa persentase formulasi bahan aditif ya, ini adalah termasuk kategori bahan aditif, bahan tambahan ya. Itu disarankan kurang dari 2%. Jadi sebaiknya formulasi bahan aditif ini tidak lebih dari 2%. Ini 0,5 tambah 0,5 1. Berarti masih di bawah 2%. Masih di bawah 2. Oke. Jadi ini perumpamaan dulu ya. Perhatikan, ini perumpamaan. Sekarang dari tabel di atas kita bisa membuat asumsi. Perhatikan bahwa maka tadi 20 ditambah X ditambah 14 tambah Y tambah 15. Kenapa 99? Ya, yang satunya ini 8. Sampai sini mahal ya? Kemudian kita lebih sederhanakan lagi. Ya, dapatlah persamaannya yang kedua, X tambah Y sama dengan 50. Ya, saya pikir sampai di sini paham ya? Oke, lanjut. Ya, kita mengumpamakan. Jadi tepung ikan lokal kita misalkan
formulasinya 20%. Artinya dia 20% dari total bahan yang ada. Ya. Kemudian bungkil kopra, ya. Kita misalkan X, berarti kita kosongkan ya. Kemudian ampas tahu, kita misalkan dia 14% saja. Kemudian mie instan, kita misalkan Y, ya. Kemudian dedak halus, kita misalkan 15%. Kemudian vitamin mix dan mineral itu masing-masing 0,5%. Nah, di sini kita kasih catatan bahwa persentase formulasi bahan aditif ya, ini adalah termasuk kategori bahan aditif, bahan tambahan ya. Itu disarankan kurang dari 2%. Jadi sebaiknya formulasi bahan aditif ini tidak lebih dari 2%. Ini 0,5 tambah 0,5 1. Berarti masih di bawah 2%. Masih di bawah 2. Oke. Jadi ini perumpamaan dulu ya. Perhatikan, ini perumpamaan. Sekarang dari tabel di atas kita bisa membuat asumsi. Perhatikan bahwa jika persentase formulasi 0,57. Selanjutnya apa lagi? Untuk metode selanjutnya adalah metode worksheet, ya. Nah, ini nanti kita akan menggunakan bantuan laptop ya, karena mutlak harus dikerjakan di laptop dengan menggunakan Excel ya. Nanti insya Allah pekan depan kita akan menghitung formulasi pakan dengan metode ini. Ya, baik. Untuk di akhir materi saya ingin memberikan soal ya, soal perhitungan ya, soal perhitungan formulasi pakan. Silakan adik-adik sekalian menghitung, kemudian nanti yang sudah selesai boleh salah satu diantaranya naik ke depan ya, ke depan sini untuk menuliskan hasil perhitungannya. Sudah ya, jelas ya? Baik, silakan perhatikan. Ya, nanti dipandu deh. Ya. Kelompokkan dulu ya. PB, PS. Kebutuhan PB. PB-nya semisal 11,42, targetnya 35. Nah, menghasilkan 23,58 per 43,26. Ya. Kan ini jumlah kan ini. Ini 100 lagi. Ini harusnya silakan. Oke, jadi cara menghitungnya seperti ini ya, adik-adik sekalian. Yang pertama tadi kita memisahkan dulu mana protein basal dan protein suplemen. Kemudian kita hitung rata-rata kebutuhannya masing-masing, baru kita masukkan di rumus Pearson square. Setelah itu kita hitung kembali kebutuhan masing-masing bahan ya. Di sini kalau tepung jagung, dedak halus, kanji dan seterusnya. Hitung formulasi pakan dengan metode Excel. Jadi mohon adik-adik sekalian bawa laptop atau notebook masing-masing. Nanti kita akan selesaikan persoalan-persoalan terkait dengan formulasi pakan dengan menggunakan metode Excel. Ya, baik adik-adik sekalian, demikian pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari sekalian. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian
jangan sungkan-sungkan. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, tidak dipahami, silakan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.